Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Perkenalkan, nama saya Angga Dipanegara dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung, program studi S2 Keperawatan, konsentrasi keperawatan jiwa. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas atau menganalisis Information Processing Theory yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne yang mengemukakan tentang tahapan belajar dari proses belajar. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu tentang biografi dari Robert M. Gagne ini. Robert Mills Gagne adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir pada tahun 1916 di North Andover, MA dan meninggal pada tahun 2002. Pada tahun 1937, Gagne memperoleh gelar AB dari Yale dan tahun 1940 mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi dari Brown University, dan gelar profesor diperoleh ketika mengejar di Connecticut College for Women dari tahun 1940 sampai dengan 1949. Antara tahun 1949 sampai dengan 1958, Gagne menjadi direktur Perceptual and Motor Skill Laboratory United States and Ports. Pada waktu inilah menggambarkan teori condition of learning yang mengarahkan pada hubungan tujuan pembelajaran dan kesesuaian dengan desain pembelajaran. Robert M. Gagne menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Model proses belajar yang dikembangkan oleh Gagne didasarkan pada teori pemrosesan informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan yang diterima panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf dan diproses sebagai informasi. Jadi, semua informasi, baik itu informasi positif dan informasi negatif, akan disalurkan ke saraf atau dimasukkan ke dalam otak dan disimpan di pusat penyimpanan memori. Yang kedua, kemudian informasi itu dipilih secara selektif, ada yang dibuang, ada juga yang disimpan dalam memori jangka pendek, dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. Yang ketiga, memori-memori ini tercampur dalam memori yang telah ada sebelumnya dan dapat diungkapkan kembali setelah dilakukan pengolahan. Robert Mills Gagne menentukan ada 8 tipe belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar tipe isyarat. Belajar tipe isyarat ini mirip dengan condition respon atau respon bersyarat. Contohnya misalkan seperti menutup mulut dengan telunjuk, lambaian tangan, isyarat untuk datang, mendekat atau menjauh. Yang kedua, tipe belajar menurut Robert M. Gagne itu belajar stimulus respon. Berbeda dengan belajar isyarat, respon bersifat umum, kabur dan emosional, tetapi tipe belajar stimulus respon ini bersifat spesifik. Artinya jika ada contoh 2 dikali 3 maka hasilnya adalah 6. Itu merupakan sebuah hubungan antara stimulus dan respon. Tipe belajar yang ketiga menurut Robert M. Gagne yaitu belajar rangkaian atau chaining. Rangkaian atau rantai dalam chaining adalah semacam rangkaian antara stimulus dan respon yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik, seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, dan minum. Yang keempat, tipe belajar menurut Robert M. Gagne adalah tipe asosiasi verbal, yaitu hubungan atau asosiasi baik berbentuk verbal terbentuk jika unsur-unsurnya terdapat dalam urutan tertentu yang satu mengikuti yang lain. Yang kelima, tipe belajar menurut Robert Gagne itu adalah tipe belajar diskriminasi. Tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, waktu, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Yang keenam adalah tipe belajar konsep atau concept learning. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, tipe belajar menurut Robert M. Gagne adalah tipe belajar aturan atau rule learning. Hukum atau dalil atau rumus adalah aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pelajaran di sekolah, seperti benda memuai jika dipanaskan. Itu adalah hukum alam atau tipe belajar rule learning. Yang kedelapan,
tipe belajar menurut Robert M. Gang itu adalah belajar tipe problem solving atau pemecahan masalah. Memecahkan masalah adalah sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan. Ini merupakan pemikiran, upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menghubungkan berbagai urusan yang relevan dengan masalah itu. Robert M. Gagne juga menyebutkan ada fase-fase dalam belajar. Robert M. Gagne menyebutkan ada 4 fase dalam belajar. Yang pertama adalah fase penerimaan atau apprehending fase. Pada fase ini, rangsangan diterima oleh seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Yang kedua adalah fase penguasaan. Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan dan juga sikapnya. Yang ketiga adalah fase pengendapan atau storage fase. Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Yang keempat adalah fase pengungkapan kembali. Apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dalam ingatan dengan maksud untuk digunakan memecahkan masalah bila diperlukan. Information Processing Theory adalah bagian dari teori belajar sibernetik. Secara sederhana, pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik adalah pengolahan informasi. Dalam teori ini, seperti psikolog kognitif mengkaji proses belajar yang penting dari hasil belajar. Namun yang paling penting dari kajian proses belajar itu sendiri adalah sistem informasi. Sistem informasi inilah yang pada akhirnya akan menentukan proses belajar. Information Processing Theory umumnya berpijak pada 3 asumsi sebagai berikut. Asumsi yang pertama, antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Yang ketiga, salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Dari ketiga asumsi tersebut, dikembangkan teori tentang komponen, yaitu komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi atau informasi kontrol. Komponen-komponen pemrosesan informasi dipilih berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sensori reseptor. Sensori reseptor adalah sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam sensori reseptor, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan mudah terganggu atau berganti. Yang kedua, working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang mendapat perhatian individu. Perhatian dipengaruhi oleh persepsi. Karakteristik working memory adalah memiliki kapasitas terbatas. Informasinya hanya mampu bertahan 15 detik, jika tidak akan ada pengulangan. Dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Yang ketiga ada long-term memory. Long-term memory diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, mempunyai kapasitas tidak terbatas, dan bahwa sekali informasi disimpan di dalam long-term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Sedangkan lupa adalah proses gagalnya memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Selanjutnya saya akan mengungkapkan sedikit tentang konsep periseksual atau seks bebas. Seks bebas merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas yang dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka terikat dalam satu pernikahan yang suci. Atau bisa dikatakan bahwa periseksual itu adalah sesuatu hal hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan. Menurut Maslan, bentuk tingkah laku seks itu bermacam-macam, mulai dari kissing, pacaran, kemudian sampai ke intercourse. Tahap perilaku seks ini meliputi yang pertama adalah kissing. Kissing itu merupakan ciuman atau
sesuatu hal yang dilakukan untuk menimbulkan rangsangan seksual. Juga kissing ini disertai dengan rabaan dari beberapa organ-organ sensitif. Kemudian necking. Necking itu berciuman di sekitar leher ke bawah. Necking merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ciuman di sekitar leher dan pelukan yang lebih mendalam. Yang ketiga, petting. Petting itu perilaku menggesek-gesekkan bagian tubuh yang sensitif seperti payudara dan organ kelamin. Yang keempat adalah intercourse. Intercourse itu adalah bersatunya dua organ seksual yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang ditandai dengan penis pria yang ereksi dan akan masuk ke dalam vagina wanita. Maslan juga mengemukakan bahwa faktor penyebab perilaku seks bebas itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pengaruh media elektronik, yang kedua pengaruh lingkungan, yang ketiga pendidikan moral dan agama, yang keempat pengaruh minim pengetahuan. Menurut Rintiastini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab remaja terjebak dalam kasus periseksual atau seks bebas. Yang pertama adalah perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja. Hal ini mengakibatkan organ-organ seks menjadi lebih matang dan membutuhkan penyaluran. Yang kedua, motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta dengan didominasi oleh perasaan kedekatan dan gairah komitmen yang jelas. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahui. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan juga punya peranan cukup penting dalam membuat remaja terjebak pada seks bebas. Adanya budaya barat yang masuk ke dalam negeri yang mengutamakan nafsu merambah ke dalam aspek kehidupan remaja. Dan yang terakhir adalah kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri. Baiklah, berdasarkan tadi pemaparan yang saya sampaikan mengenai teori Robert M. Gagne, bisa disimpulkan menjadi 3 poin penting. Pada saat seseorang menerima informasi, terjadi 3 proses penting. Yang pertama adalah encoding. Encoding itu adalah memasukkan informasi ke dalam otak, ke dalam pusat penyimpanan memori. Kemudian yang kedua adalah storage. Storage itu adalah proses penyimpanan. Ya, tadi kan ada short term memory dan juga long term memory. Artinya informasi yang dari luar itu dimasukkan ke dalam otak, baik itu informasi yang positif, informasi negatif, ataupun semua hal yang didapatkan dari audio visual itu akan dimasukkan ke dalam otak, disimpan di dalam otak, dan itu bisa di-recall nanti ketika dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah retrieval. Retrieval itu adalah proses akhir dari proses informasi. Jadi persepsi apakah itu menyenangkan, menyedihkan, like and dislike itu dipersepsikan. Dan juga tadi saya sudah membahas secara singkat ya mengenai konsep dari preseksual. Berdasarkan telahan yang telah tadi saya sampaikan bahwa seseorang mengalami perilaku seks bebas itu ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah media elektronik ya, seperti kita ketahui bahwa media elektronik dan media massa itu jadi big data yang masuk ke dalam memberikan informasi, baik itu informasi positif dan informasi negatif, dan itu tidak ada filternya sehingga semua masyarakat, semua kalangan, baik itu remaja, anak bisa mengakses semua itu, dan kita nggak tahu apakah memori itu relevan untuk anak dengan tugas usia perkembangan tertentu atau tidak. Yang kedua, yang menjadi penyebab seseorang melakukan preseksual itu adalah lingkungan. Ya, lingkungan, di mana lingkungan itu menjadi perannya besar sekali terhadap perilaku seks bebas ya, karena selain di lingkungan keluarga mungkin hanya beberapa jam ya remaja itu tinggal di lingkungan keluarga, sisanya adalah di sekolah, kemudian lingkungan bermain, di mana tempat dia bergaul, di mana tempat dia kumpul dengan teman sebayanya, dan sehingga memberikan efek yang lebih besar kepada remaja itu melakukan hubungan preseksual atau seks bebas itu sendiri. Yang ketiga adalah pendidikan dan moral gitu ya. Semakin tinggi pendidikan itu belum tentu seseorang bisa menahan terhadap perilaku seks bebas, karena tadi
proses informasi dari luar yang begitu kuat, big datanya sangat kuat, dan kita nggak tahu itu adalah informasi yang positif atau negatif untuk mereka konsumsi, dan sehingga mereka menyimpan di dalam memorinya. Jadi kita nggak tahu mereka mau mencontoh sehingga ada proses ingin melakukan kembali. Dan yang terakhir yang menjadi penyebab kasus preseksual itu adalah pengetahuan yang kurang mengenai dampak negatif dari kasus seks bebas itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kaitannya information processing theory dengan kasus preseksual? Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang melakukan tindakan baik itu positif negatif tentunya mengalami perjalanan panjang terlebih dahulu, tidak semena-mena melakukan hal itu. Ada proses pendidikan atau ada proses sharing informasi yang masuk ke dalam diri mereka sehingga mereka mau mengungkapkan kembali, mau mencontoh apa yang mereka dapatkan dari pendidikan yang dia dapatkan. Information processing theory ini, jadi kesimpulannya, information processing theory ini relevan diaplikasikan terhadap kasus preseksual, di mana seseorang yang melakukan tindakan preseksual itu akan mengalami pengalaman-pengalaman atau mendapatkan informasi-informasi terlebih dahulu, kemudian disimpan di dalam otaknya, dan kemudian bagaimana dia mau mencontoh atau mengungkapkan kembali, meniru tentang perilaku seksual itu sendiri. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah bersedia menonton video saya. Kemudian mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan prinsip hidup saya adalah belajar sepanjang hayat. Saya juga sambil belajar dan juga ingin sharing sedikit bagaimana information processing theory diaplikasikan ke dalam kasus preseksual. Terima kasih, salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.